Halo guys, buat kalian nih yang suka nyari-nyari barang-barang bekas, entah itu di OLX ataupun di mana aja, nanti saya buatkan video yang khusus bahas tentang OLX. Ini saya mau ngasih sedikit tips buat teman-teman yang suka nyari barang-barang bekas, entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu kamera, entah itu makanan, entah itu apalah, drone apalah, semuanya, charger, pokoknya yang semuanya ada di marketplace Facebook kan semuanya bisa diupload ya, kecuali ya yang sensitif mungkin susah lah nyari yang di marketplace ini. Mungkin bisa cari dari aplikasi lain kali kalau yang aneh-aneh itu. Oke, intinya tuh saya mau ngasih warning lah kasarannya buat teman-teman yang main serobot aja tuh kalau mau beli barang di Facebook. Dan sedikit cerita, banyak banget tuh yang suka sekali jual-jual di Facebook. Itu ada beberapa segmen ya. Yang segmen pertama tuh banyak kaum yang user bener-bener bayar, yang bener-bener nyari barang yang tulen lah ibaratnya buat keperluan pribadi dia. Ada yang segmen juga yang bener-bener komoditinya, artinya si penjualnya itu juga ada sendiri lah. Pokoknya di marketplace Facebook ini tuh bener-bener banyak sekali lah segmen-segmennya. Jadi bener-bener sangat menarik sekali nih ngomongin tentang Facebook aja. Bukan hanya yang lagi rame ya, yang banyak sekarang lagi viral menghasilkan cuan di Facebook, itu di FB Pro ya terutama. Tapi bukan itu yang saya pengen jelaskan di video kali ini. Yang saya ingin jelaskan adalah banyak sekali nih teman-teman yang kemakan gambar-gambar yang sangat menarik dan harga-harga di Facebook ini, yang teman-teman tuh cepet tergiur gitu. Nggak semua, tapi adalah orang-orang yang langsung terkecoh dengan harganya lah, sama gambarnya. Contoh dasar lah, contoh yang paling gampang seperti contohnya ini nih. Nah, ini kan ada iPhone, judulnya iPhone 11 Pro Mini. Nah, di sini tuh dia ditulis Rp 499. Nah, ini kadang orang yang nggak maksud ini harganya 400.000 atau 4 juta gitu. Dan ini baru sedikit yang saya kasih tahu, dan ini random banget kalau di Facebook. Nah, kalau yang seperti ini jujur nih, dia ngasih harga 3 juta. Ya oke lah, sesuai dengan apa yang dia jual gitu. Lenovo IdeaPad, prosesor i7 Gen 8, harganya 3 juta. Oke, ini masih nyambung gitu dengan harga segitu. Tapi yang paling kita harus hati-hati adalah ketika kita melihat, nah seperti ini contoh banget. Saya sebenarnya random banget ya, ini kan Facebook kan penggunanya kan berpuluh-puluhan miliar orang kan sedunia gitu, dan semuanya akan tersaring jika kita menyeting lokasi
sesuai yang tempat tinggal kita gitu. Tapi jangan salah teman-teman, nanti kita akan bahas lagi lah kenapa faktor lokasi itu sangat mempengaruhi gitu, dan teman-teman juga harus hati-hati gitu. Contoh dasar seperti ini contohnya. Ini iPhone 11 128 GB. Lihat coba. Ini ada orang posting iPhone 11 yellow. Terus di sini ada tulisan iBox tuh. Lihat kan? Terus tuh lihat. Tapi kalau teman-teman bisa jeli bener gitu, ini tips juga ya. Termasuk inti dari video ini adalah gimana sih cara melihat barang-barang yang kelihatan khusus di postingan iklan itu yang sedikit kurang meragukan gitu, yang meragukan lah intinya. Itu sebenarnya secara kasat mata itu bisa bener-bener beda jauh banget teman-teman antara jepretan asli dengan editan atau downloadan dari internet. Dari sini aja udah kelihatan nih teman-teman. Jadi di sini tidak natural gitu, agak blur nih, lihat tuh pecah-pecah gambarnya. Ini udah jelas ini gambar-gambar downloadan ini teman-teman. Tapi bagi yang ngeh ya, bagi yang ngerasa maksudnya jeli gitu mengamati per foto-foto begini, ini kalau orang awam ini sangat-sangat bahaya banget ini teman-teman. Ditambah harganya 1,950.000. Bayangin aja coba teman-teman. iPhone 11 harganya 1.950.000. Wow, mana ada. Kalau ada saya beli 10 dah. Nah, kita masuk ke deskripsi. Nah, ini dia yang paling penting lagi nih teman-teman. Selagi foto yang udah jelas banget nih, kelihatan benar-benar downloadan. Nah, ini juga nih teman-teman, deskripsi. Yang pertama, judulnya iPhone 11 128 GB, harga 1,950. Minat silakan chat WhatsApp. Coba kalau orangnya awam pasti akan langsung terdistract ke nomor ini. Coba bayangin aja coba, yang melihat iklan ini bayangin aja itu ponakan kita yang baru lulus SMP atau bapak-bapak atau om-om yang biasanya tuh tiap hari cuman lihat WA, kadang sedikit-sedikit buka scroll Facebook doang. Itu juga kalau ada notif, ya kan? Coba. Nah, ini yang sangat bahaya banget teman-teman, dan kejadian itu udah banyak banget kasus-kasusnya, terutama nih di pedalaman di daerah-daerah itu banyak sekali. Makanya nanti deh saya buatkan video khusus visi misi mereka nih, oknum-oknum penipu ini, kenapa itu benar-benar merebaknya tuh ke pelosok-pelosok ataupun itu. Nanti kita akan buatkan segmen video berikutnya teman-teman. Nah, kemudian ini deskripsinya nih, email aman selamanya, visual overall mulus, semuanya normal, Face ID on, turun on, bla 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 bla. Intinya tuh dia tuh mencoba kasih kepercayaan gitu, kasih kata-kata yang semuanya tuh jelas normal semuanya lah intinya. Kan dari foto kan kelihatan tuh, ya kan, udah jelas bagus lah, nggak mungkin enggak kan gitu. Cuman dia kasih keterangan lagi supaya yang baca itu lebih bener-bener lebih percaya lagi gitu. Ini kan fatal banget nih teman-teman.
Terus di sini ada embel-embel terima cash dan kredit. Jadi dia tuh seolah-olah mengatasnamakan dia tuh kayak gerai toko gitu loh. Paham nggak? Nah seperti itulah. Jadi sebenarnya tuh deskripsinya ya nggak terlalu panjang atau ini, tapi tuh kalau orangnya udah pasti paham banget, pasti dia ngeh akan ya orang ini pasti penipu, pasti. Ngapain dia cantum-cantumin WhatsApp, maksudnya oke lah, tapi kan ini bener-bener gak masuk akal nih. Dengan harga 1,950, bayangin aja. Terus yang paling terang benerang banget adalah nah ini akunnya. Nah mereka tuh namanya tuh unik-unik banget gitu, dan selalu nih kalau kita klik nih di profilnya, selalu dia tuh mendownload cewek-cewek nih, lihat, dan semuanya tuh fotonya tuh semuanya download semuanya di internet tuh, lihat, ngeblur dia, pecah-pecah semua gambarnya tuh. Terus tuh lihat, ini dia tawarannya tuh aneh-aneh banget. Ada motor lah cuman harga 6 juta, motor 2021 masih bagus gini-gini, dan semuanya tuh pasti downloadan semua nih teman-teman, fotonya downloadan semuanya. Coba bayangin aja kalau yang lihat iklan ini tuh om kita, orang tua kita, coba apa ya kan, apa nggak langsung dihubungi WA-nya kan gitu. Nah ini supaya tidak terjadi di orang-orang sekitar kita, makanya ya tolonglah video ini supaya di share biar semuanya itu biar lebih hati-hati lagi gitu. Terus ini lokasinya dia ngapain di Palu, jauh bener. Ini jelas ya teman-teman, kalau Facebook tuh semuanya tuh memang udah termetadatakan, jadi otomatis tidak akan bisa bohong lah. Orang membuat create akunnya tuh gak bisa bohong, mau orang mana itu semuanya ada datanya itu. Coba bayangin, ini sok-sok terjual lagi nih, lihat, sok-sok terjual gitu supaya orang yang mau ngecek profilnya tuh terkesan oh iya ini bener-bener orang nih asli, buktinya dia jual motor laku tuh gitu, bener ini nggak mungkin penipu kan gitu. Tapi kan itu kalau orang yang nggak tahu. Nah kalau kayak kita belajar dari sini kan jadi tahu kan, kelihatan bahwa ini baru sedikit loh, ini postingan begini banyak banget oknum-oknum yang membuat akun seperti ini tuh sengaja itu ngeblas gitu, buat akun ribuan seperti ini supaya menjaring sasarannya ya ini mungkin om-om, bapak-bapak, ibu-ibu ya kan, bocil-bocil yang nggak tahu intisarinya, yang nggak tahu daya intelijensinya kurang. Aduh ini bahaya banget. Kita cek di profilnya, ini selalu dia kunci. Nah ini lihat, ini yang bikin yakin lagi tuh pengikutnya tuh 1,2 ribu teman. Ini jelas, bener-bener jelas akun bobolan ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak mungkin ya, dari postingannya aja udah jelas ini nggak mungkin harganya segini. Ini juga dia posting lagi tuh lebih murah lagi 1,25 tuh, lihat. Dan ini cuman copy paste doang ini teman-teman, copy paste doang, terus disebar gitu, terus sebar ya udah, dia tidak tinggal duduk santai aja nerima WA dari korban-korban. Nah seperti itulah.
Jadi ini sedikit cuplikan contoh sampel lah, walaupun tidak semuanya, tapi ini mudah-mudahan video ini menjadi warning kita supaya lebih hati-hati dalam mencari barang-barang bekas yang kita inginkan. Oke, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share, dukung video ini supaya lebih semangat lagi saya membedah video, membedah oknum-oknum yang seperti ini tuh, supaya biar orang-orang tahu ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih.